Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Dwinanda dari kelas Palembang, NIM 06013821260073. Di sini saya akan menjelaskan tentang rule of law. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang mulai muncul pada abad ke-19 bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Doktrin tersebut lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan negara, serta sebagai reaksi terhadap negara absolute yang berkembang sebelumnya. Ada tidaknya rule of law dalam satu negara ditentukan oleh kenyataan. Apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan dalam arti perlakuan yang adil baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Rule of law merupakan konsep tentang common law, tempat segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa negara harus diperintah oleh hukum dan bukan sekedar keputusan pejabat-pejabat secara individual, atau suatu legalisme yang mengandung gagasan bahwa keadilan dapat dilayani melalui pembuatan sistem, peraturan, dan prosedur yang bersifat objektif, tidak memihak, tidak personal, dan otonom. Konsep dasar rule of law. Teori the rule of law atau negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggara negara yang didasarkan atas hukum. Setiap tindakan penyelenggara negara mesti didasarkan atas hukum yang berlaku. Dalam arti, apapun yang hendak dilakukan dalam konteks penyelenggara negara mesti didasarkan atas aturan main, rule of the game, yang ditentukan dan ditetapkan bersama. Konsep negara hukum Pancasila lebih dipahami sebagai negara hukum yang mendasarkan cita-citanya pada apa yang dikandung Pancasila, yang menggunakan aturan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat yang tertuang dalam konstitusi. Menurut AVDC atau Amerika, ada 3 unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu supremacy of law, yaitu dominasi dari aturan-aturan untuk menentang dan meniadakan kesenangan dan kewenangan bebas yang begitu luas dari pemerintah. 2. Equality before the law, yaitu persamaan hadapan hukum atau penduduk yang sama dari semua golongan kepada ordinary law of the land yang didasarkan oleh ordinary court. Ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk menaati hukum yang sama. 3. Due process of law atau terjaminan hak-hak manusia oleh konstitusi yang merupakan hasil dari the ordinary law of land, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber akan tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas sehingga membatasi posisi crown dan pejabat. Perkembangan rule of law. Negara Indonesia menjadi salah satu negara di dunia yang menerapkan prinsip-prinsip rule of law dalam pemerintahannya, yang telah berkembang sejak dulu dalam dasar hukum NKRI. Berikut penjelasan mengenai perkembangan rule of law di Indonesia. 1. Penerapan hukum di Indonesia. Dalam perkembangan dan sejarahnya, hukum di Indonesia terdapat unsur ciri-ciri of rule of law atau asas keteradilan
dalam penerapan penegakan hukum yang disebut dengan negara hukum Pancasila. Nilai-nilai Pancasila menjadi dasar negara yang juga berkaitan dengan penegakan hukum. 2. Prinsip hukum rule of law di Indonesia. Ada 3 landasan prinsip yang dilaksanakan dalam hukum rule of law. 1. Kesetaraan di depan hukum yang diwujudkan dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. 2. Supremasi hukum yang terlihat dari kekuasaan kehakiman dan peradilan yang merdeka. 3. Penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak menentang hukum itu sendiri, yang diwujudkan dalam legalitas hukum dalam segala bentuknya. 3. Implementasi rule of law dalam pemerintahan. Perkembangan rule of law di Indonesia dapat dilihat pada beberapa bentuk implementasi yang terlihat di pemerintahan. A. Adanya pemilihan umum secara langsung yang dilaksanakan sejak lama di Indonesia. B. Setiap aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus ada peraturan perundang-undangan. C. Adanya lembaga-lembaga negara untuk melegalistaskan hukum seperti polisi, KPK, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, lembaga legislatif dengan tugas dan wewenang DPR, serta beberapa lembaga lainnya. D. Setiap warga negara Indonesia memiliki kebebasan untuk menyatakan pendapat. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Penerapan perlindungan hak asasi manusia menjadi bagian dari perkembangan prinsip rule of law di Indonesia. Secara perlahan, meskipun dalam kenyataannya pemerintah sendiri kerap melanggar hak tersebut. 5. Pendidikan hukum. Negara Indonesia sangat memahami bahwa pendidikan hukum merupakan upaya untuk dapat membangun dan menciptakan budaya hukum di masyarakat. Pelaksanaan penyuluhan hukum menjadi salah satu bentuk implementasi pendidikan hukum di Indonesia yang sudah berjalan sejak dulu. Instrumen dalam rule of law. Berdasarkan konsep rule by law yang terdapat di dalam konsep rule of law, bahwa hukum menjadi suatu acuan bagi tindakan yang dilakukan oleh negara atau pemerintah. Jadi, instrumen dalam rule of law adalah hukum itu sendiri, yang mana hukum merupakan sarana negara untuk melakukan segala urusan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Harus sesuai dengan aturan hukum, sehingga apapun yang dikatakan oleh hukum adalah suatu perintah yang harus dilaksanakan oleh pemerintah, dan pemerintah lebih memilih konsep rule by law sebagai cara karena dianggap paling nyaman untuk memerintah. Menurut perangkat hukum metalisme, yang merupakan gagasan kedua dari tradisi hukum di Amerika Serikat, menjelaskan bahwa hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan atau instrumen untuk kebaikan sosial. Hukum-hukum pada khususnya adalah karakter sebagai tatanan tetap dari prinsip-prinsip alam atau adat istiadat dan norma moral masyarakat atau masyarakat hukum, bukanlah bejana kosong untuk diisi dengan cuti. Sebaliknya, hukum telah ditentukan sebelumnya dalam beberapa masuk akal, konsisten dengan apa yang perlu dan benar. Pandangan instrumental hukum dipromosikan sebagai posisi dua bagian yang terintegrasi. Hukum adalah instrumen untuk melayani kebaikan sosial. Hukum tidak dipandang sebagai suatu tatanan aturan yang mengikat, tetapi semakin sebagai alat atau senjata untuk dimanipulasi untuk mencapai yang diinginkan. Indikator penegak. Gara-gara lagi pada rame. Indikator penegakan rule of law di Indonesia. Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Mengapa demikian? Karena hukum yang telah diaturnya adalah sudah seharusnya dan sudah waktunya dijalankan dan ditaati oleh seluruh elemen masyarakat. Penting sekali untuk kita mengetahui apakah penegakan hukum itu. Penegakan hukum adalah proses dilakukan upaya untuk dapat tegak atau berfungsi norma-norma hukum yang berlaku dan telah diatur sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan manusia bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan secara sempit dari aspek subjeknya, penegakan hukum dapat diartikan sebagai
upaya aparatur penegak hukum terlalu tertentu untuk dapat menjamin dan memastikan bahwa aturan hukum itu berjalan sebagaimana yang telah diatur seharusnya oleh aturan. Hal ini untuk memastikan tegaknya hukum. Apabila diperlukan untuk itu, maka aparatur penegakan hukum diperbolehkan akan menggunakan upaya paksa. Hukum itu adalah pengertiannya juga mencakup makna luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup pula adanya nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam nilai-nilai keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Sedangkan dalam arti sempit, penegakan hukum hanya terbatas kepada menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja dan dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan aturan tersebut. Itulah yang bisa saya sampaikan mengenai pengertian rule of law. Kalau ada kesalahan saya mohon minta maaf karena saya dalam tahap belajar juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.